Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siva Andira Al-Fatia dengan NIM 25000133306. Saya kelahiran tahun 2006. Asal tinggal saya di kota Tanjung Enim, tapi saya juga pernah merantau ke Palembang sekitar udah 4 tahun lebih. Saya juga pernah waktu itu dari kecil diasuh sama Bude dan juga Pak D. Jadi aku ditemani sama mereka untuk merantau dan kuliah di sana. Karena waktu itu selama 4 tahun lebih di Palembang, pengalaman aku sih dari SD. Dari SD aku pernah terus juga aku udah berusaha untuk memenuhi ranking dari ranking 1 sampai 10, tapi gak berhasil sama sekali. Jadi itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu rankingnya kepalingan kayak 31 atau 29, 28 gitu pernah. Dan itu dari 32 siswa. Dan disitu aku ngerasa kayak hancur, hampa, kayak takut banget gitu, takut itu terjadi lagi. Dan akhirnya orang tua aku memutuskan aku lebih baik sekolah SD di Tanjung Enim. Nah, aku di Tanjung Enim itu sekolah SD di SD 19. Terus pas di SD 19 itu pas kelas 4 sampai kelas 6, alhamdulillah ada perkembangan. Aku bisa bergaul, aku bisa bersosialisasi sama teman-teman, aku bisa ngerasain lingkungan yang sehat, dan alhamdulillah aku mendapatkan ranking yang cukup terbaik. Ranking aku alhamdulillah itu di ranking aku udah masuk 10 besar. Itu aku pernah waktu kelas 4 atau kelas 5, alhamdulillah aku sempet ranking 7 atau enggak tuh 8, dan itu udah termasuk 10 besar. Dan aku beruntung dan aku bersyukur banget pernah berada di posisi itu, karena perjuangan aku dan usaha aku gak sia-sia untuk aku udah belajar sampai di titik itu. SD-nya di Palembang. Aku SD-nya di Palembang, terus di SD 147, tapi sekarang udah berubah jadi 127 kalau nggak salah. Terus aku di SD itu kebetulan cuma sampai kelas 3, jadi dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan pengalaman aku selama aku sekolah di situ, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu, ya awalnya pas saya sekolah di situ, aku diantar jemput sama kakek aku. Nah, terus jalan kaki sama kakek dianterin gitu, jalan kaki sampai ke sekolah gitu. Tapi selama aku sekolah sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu rata-rata ranking nilai aku itu 31 dari 32 siswa. Jadi di situ aku ngerasa kayak kayak kepintaran aku sangat kurang, dan kecerdasan aku juga kurang, IQ aku juga kurang. Nah, mungkin karena faktor lingkungan yang tidak sehat, atau kurang bergaul sama teman-temannya, atau karena pernah dibully sama teman-teman, atau karena ada faktor lain yang bikin aku jadi buruk nilainya. Terus juga aku udah berusaha Terus juga aku udah berusaha untuk memenuhi ranking dari ranking 1 sampai 10, tapi gak berhasil sama sekali. Jadi itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu rankingnya kepalingan kayak 31 atau 29, 28 gitu pernah. Dan itu dari 32 siswa. Dan disitu aku ngerasa kayak hancur, hampa, kayak
takut banget gitu, takut itu terjadi lagi. Dan akhirnya orang tua aku memutuskan aku lebih baik sekolah SD di Tanjung Enim. Nah, aku di Tanjung Enim itu sekolah SD di SD 19. Terus pas di SD 19 itu pas kelas 4 sampai kelas 6, alhamdulillah ada perkembangan. Aku bisa bergaul, aku bisa bersosialisasi sama teman-teman, aku bisa ngerasain lingkungan yang sehat, dan alhamdulillah aku mendapatkan ranking yang cukup terbaik. Ranking aku alhamdulillah itu di ranking aku udah masuk 10 besar. Itu aku pernah waktu kelas 4 atau kelas 5, alhamdulillah aku sempet ranking 7 atau enggak tuh 8, dan itu udah termasuk 10 besar, dan aku beruntung dan aku bersyukur banget pernah berada di posisi itu, karena perjuangan aku dan usaha aku gak sia-sia untuk aku udah belajar sampai di titik itu. Oke, selanjutnya aku SMP-nya di SMP Islam Terpadu Rabani. Di situ alhamdulillah perkembangan dan belajarnya lumayan bagus. Terus juga lingkungannya sehat dan aku bisa berteman baik dan akrab sama teman-teman yang lainnya juga. Dan di situ SMP-nya sempat ada kayak mabit, terus juga kayak eskul, terus juga seperti cewek cowoknya dipisah. Jadi cewek sama cowoknya dia dipisah. Jadi yang cewek di kelas yang A, terus yang cowoknya di kelas yang B gitu. Jadi dipisah cewek cowoknya, nggak digabung gitu. Nah, aku agak sedikit lupa karena udah terlalu lama ya. Jadi intinya cewek cowoknya tuh dipisah, dibagi dengan 2 kelas. Jadi yang cewek-cewek, yang cowok-cowok gitu, jadi dipisah. Nah, karena itu kan sekolah Islam swasta, jadi tidak dibolehkan tuh gabung gitu. Terus kalau yang SMA, aku SMA-nya di Palembang, itu di SMA Islam Terpadu Al-Furqan. Kebetulan sekolah ini itu ada ada swastanya, ada juga full day-nya. Maksudnya boleh tinggal di aku kan aslinya tinggalnya di Tanjung Enim. Aku merantau ke Palembang, cuman hanya sekolah di SD sama di SMA. Jadi di SD itu hanya kelas 1 sampai kelas 3. Terus yang kelas 4 sampai kelas 6 itu di Tanjung Enim. Nah, yang SMP tadi kan di Rabani, di Marinim. Kalau yang SMA itu di Al-Furqan tadi yang seperti aku jelaskan. Nah, terus aku udah lumayan lama di Palembang, jadi aku udah bisa bahasa Palembang. Nah, terus orang tua saya aslinya orang Jawa. Nah, turun ke anaknya jadi orang Jawa juga. Tapi aku tidak terlalu bisa bahasa Jawa, cuma belajar dikit-dikit. Dan alhamdulillah selama 3 bulan lebih di sini, udah mau 4 bulan ya. Nah, udah bisa tentang bahasa Jawa gitu. Alhamdulillah. Udah bisa. Terus nama panggilan aku, kalian bisa panggil aku Siva, kakak Siva atau Siva gitu. Oh ya, aku ada sedikit cerita. Ada waktu itu pengalaman kelas 2 SMA, aku pengen banget masuk psikolog. Karena kan aku tuh pengen menyembuhkan mental seseorang, dan aku juga pengen menilai perilaku dan sikap orang lain kayak gimana. Misal nih, aku pengen sembuhin orang lain, berarti aku juga bisa sembuhin diri aku sendiri. Nah, aku juga pengen banget tuh dengerin cerita orang, entah itu ceritanya random, apa cerita dari
orang lain gitu. Aku bantu kasih saran dan pendapat ke mereka atau sedikit nasihat agar mereka paham gitu loh. Terus aku berusaha untuk membantu mereka karena aku pengen banget masuk psikolog ya, karena aku tuh suka aja gitu denger cerita orang. Aku bisa ngasih pendapat, ngasih saran, aku bisa membantu mereka. Jadi ya aku pengen banget masuk psikolog. Nah terus karena kata orang tua aku nggak setuju aku ambil jurusan psikolog. Dulu tuh sempet mau ngambil psikolog, cuman masalahnya karena psikolog itu banyak peminatnya, jadi psikolog itu tuh karena banyak peminatnya, jadi aku nggak bisa ikut. Terus juga nilai aku tuh di bawah rata-rata, jadi aku nggak bisa masuk ke psikolog. Karena dulu aku cuman dibolehin kuliah di Palembang, dan itu kuliahnya di UIN Raden Patah Palembang, Universitas Islam Raden Patah Palembang. Nah, aku kuliah di situ, aku pengennya daftar psikolog sama ilmu perpustakaan. Tapi yang psikolog ini nggak bisa karena kebanyakan minat, dan itu kan juga tinggi kan, banyak mahasiswa yang lain, jadi takutnya nggak keterima gitu, jadi kayak tinggi gitu. Terus aku pengennya psikolog tapi nggak bisa gitu karena banyak peminatnya mungkin kan. Jadi ya udah aku pasrah dan aku terpaksa ngambil satu jurusan aja, yaitu jurusan ilmu perpustakaan. Dan alhamdulillah pas itu aku ngambilnya itu SNBP, itu juga dari temen aku, dan alhamdulillah aku dikasih sama temen aku yang SNBP, dan alhamdulillah aku lolos dan akhirnya aku keterima di UIN Raden Fatah Palembang dengan jurusan ilmu perpustakaan. Tapi karena aku ngerasa nggak cocok di jurusan ilmu perpustakaan itu, jadi aku pindah ke psikolog di UAD. Kenapa aku bilang kayak gini? Ya sebenarnya aku ngerasa cocok dengan jurusan ilmu perpustakaan ini karena aku ngerasa nilai IPK aku itu selalu gede, selalu besar gitu. Dan alhamdulillah selama aku belajar di ilmu perpustakaan, entah itu tentang buku, terus juga tentang filsafat juga ada, terus tentang psikolog perpustakaan juga ada, sama apa ya, yang berkaitan dengan pustakawan atau dengan perkantoran gitu. Tapi ya alhamdulillah itu ada perkembangan, dan aku tuh ngerasa iseng doang, pasrah dan ikutin kemauan orang tua. Alhamdulillah IPK aku naik dan aku ngerasa pantas banget gitu loh, ngerasa cocok banget di ilmu perpustakaan tersebut. Tapi karena aku pengen banget, kayak aku anaknya ngeyel tuh keras kepala gitu, tetap pengen psikolog, dan akhirnya aku cuman satu tahun lebih di kampus UIN. Jadi ya aku cuman ngejalanin 3 semester. Ya sebenarnya sedih sih, nangis banget harus kehilangan 3 semester demi psikolog itu. Tapi karena sebenarnya aku tuh gak mau pindah jurusan, dan aku juga gak mau pindah kuliah karena aku pasti bakal kangen sama teman-teman, aku bakal kangen sama pelajaran ilmu perpustakaan. Tapi aku pengen banget masuk psikolog, dan akhirnya alhamdulillah ibu dan bapak menerima keputusan dan hak anaknya, dan aku dibolehin untuk ke Jogja kuliahnya di UAD. Ya alhamdulillah waktu itu aku emang
daftar di jalur mandiri, dan alhamdulillah aku keterima di psikolog UAD. Karena waktu itu pas di jalur mandiri itu aku ngambil 2 jurusan, itu ada manajemen sama psikolog. Dan dalam pikiran aku itu pasti manajemen, karena kan psikolog pasti banyak banget peminatnya, dan aku nggak mungkin bisa berada di posisi itu. Dan akhirnya pas lihat hasilnya aku kaget, aku nangis, dan gak nyangka aku bisa berada di posisi itu. Dan aku senang banget bisa keterima di jurusan psikolog di UAD. Ya awalnya aku gak mau kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, tapi kebetulan di sini ada keluarga aku, keluarga dari bapak, terus juga di sini ada sepupu, jadi aku pengennya kuliah di Jogja aja, walaupun gak di UGM, gak di UNJ, tapi setidaknya di UAD. Alhamdulillah, walaupun UAD bukan kampus impian aku, tapi alhamdulillah aku di UAD mempunyai teman-teman yang sayang dan peduli sama aku. Aku ngerasain lingkungan yang sehat. Kalau bukan karena support dan dukungan kalian, aku gak bakal bisa bangkit sejauh ini. Ngelihat kalian tersenyum, tertawa, asik, mau belajar bareng dengan aku, mau berteman baik, akrab, dan bersosialisasi dengan aku. Jadi aku pengen berteman baik sama mereka. Jadi ya aku pengen aja gitu berteman baik sama mereka. Dan buat mereka, aku bangga punya teman kayak mereka yang selalu ada buat aku. Jadi kalau misalnya aku sakit, mereka langsung peduli gitu. Terus juga kalau misalnya aku ada apa-apa, mereka langsung khawatir. Jadi aku bersyukur banget bisa kuliah di UAD, walaupun itu bukan kampus impian aku. Alhamdulillah aku dapat rezeki dari Allah. Aku bisa mempunyai banyak teman, dan bukan cuma seangkatan, tapi banyak juga kakak tingkat yang kenal sama aku. Bahkan aku udah terkenal banget di UAD karena aku waktu itu pernah pas waktu P2K, pas jadi maba itu, aku tuh kayak heboh, anaknya paling aktif, jadi aku tuh bisa lebih kenal gitu loh sama kakak tingkat dan juga teman-teman yang lainnya. Mungkin ada juga sebagian dosen udah kenal juga sama aku, jadi aku udah selanjutnya yang dulu waktu SMA aku sempat ikut kayak lomba akademik. Lomba akademik itu seperti lomba olimpiade, itu kayak lomba olimpiade geografi, kebumian, terus juga ada ekonomi, ada matematika, dan alhamdulillah aku mendapatkan sertifikat penghargaan dan juga medali. Itu medalinya ada medali emas, ada juga medali perunggu, ada juga medali juara 1, juara 2, juara 3 itu ada. Dan itu kebetulan medali sama sertifikatnya itu ada di kampung aku, atau enggak di Palembang. Karena aku nggak bisa bawa ke sini, jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian. Tapi yang pasti aku pernah ngikut kegiatan kayak sering ikut olimpiade, dan alhamdulillah aku sering juara. Ya aku pernah sih ngerasa gagal, aku pernah gak pengen bangkit lagi, karena pertama kali aku ikut lomba olimpiade aku langsung dapet medali emas. Karena aku senang dapat medali emas, jadi aku ketagihan pengen ikut olimpiade lagi. Ya udah, aku ikut olimpiade lagi, dan alhamdulillah aku dapatnya medali perunggu, aku dapatnya juara 1, juara 2, juara 3, dapat lagi medali emas. Ya pernah sih berada di posisi gak dapet medali, gak dapet
nggak dapat sertifikat karena nggak juara. Ya udah, aku pasrah aja gitu, aku ikut-ikut terus sampai aku tuh berhasil. Karena ya sih, dengan perjuangan pengorbanan kita, udah belajar, udah sampai tengah malam, tapi alhamdulillah aku berhasil mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3, dan aku bisa mendapatkan medali tersebut dan juga sertifikatnya. Tapi jika usaha dan effortnya sia-sia, itu tidak mungkin. Yang penting dengan adanya kita mengikuti lomba olimpiade, terus misalnya kita kalah atau kita gagal, ya itu bisa jadi pelajaran buat kita agar kita bisa jauh lebih berjuang, lebih berkorban, lebih effort lagi, biar itu nggak jadi sia-sia, biar kita bisa lebih baik dan ada perkembangan pelajarannya. Jadi kita bisa ikut olimpiade lagi dan bisa mendapatkan medali dan sertifikat tersebut. Oke. Kalau soal eskul, aku pernah waktu SMP aku ikut eskul panahan. Aku dulu pinter banget panahan karena diajak sama kakak kelas. Jadi aku diajarin sama dia. Alhamdulillah aku udah bisa panahan. Terus juga aku suka banget olahraga yang berkaitan dengan bulu tangkis, volley, basket, dan juga bowling gitu. Tapi kalau soal jogging itu juga pernah. Tapi agak jarang sih. Tapi kalau olahraga kayak di kamar kayak gitu pernah. Tapi ya nggak terlalu sering gitu. Paling kayak 5 menit atau 10 menit udah gitu olahraganya. Udah tuh istirahat lagi, rebahan gitu. Dah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.